Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Hisfia Rima Fadila, Dini Nurdianti, dan Vita Nuril Azizah. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu ya. Selamat belajar. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang bab perbandingan. Nah, apakah kalian tahu apa itu perbandingan? Perhatikan beberapa ilustrasi berikut. Berikut merupakan peta dengan skala 1:5.600.000, yang berarti setiap 1 cm pada gambar atau peta mewakili 5.600.000 cm jarak sebenarnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa skala merupakan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya. Skala 1/n artinya setiap 1 cm jarak pada peta atau gambar mewakili n cm jarak sebenarnya. Untuk menghitung skala, kita bisa menggunakan jarak pada peta atau gambar berbanding jarak sebenarnya. Ilustrasi selanjutnya tentang pembuatan roti. Untuk membuat roti, diperlukan bahan-bahan yang baik menggunakan takaran yang pas. Semisal, ketika kita membuat 8 buah roti, maka akan diperlukan tepung terigu sebanyak 1 kg. Sehingga, dengan kata lain, perbandingan tersebut bisa kita tulis menjadi 1:8. Dalam 1 kg tepung akan dibutuhkan 1/4 kg gula, sehingga dapat kita tulis perbandingannya dengan 4:1. Jika kita menggunakan 1 kg gula yang berarti 4 kali lipat, maka kita akan membutuhkan 4 kg tepung terigu. Begitu juga dengan roti yang akan dihasilkan, yaitu sebanyak 4 kali 8 sama dengan 32. Sehingga perbandingan antara tepung terigu berbanding gula berbanding roti adalah 4:1:32. Coba kalian sebutkan aplikasi atau penerapan perbandingan dalam lingkungan sekitarmu. Menyatakan dan menyelesaikan perbandingan. Perbandingan dua buah besaran atau bilangan dinyatakan dengan bentuk pembagian dalam besaran yang sejenis. Artinya, kedua besaran tersebut harus memiliki satuan yang sama. Hasil bagi kedua besaran atau bilangan merupakan bentuk sederhana, yaitu A berbanding B atau A berbanding B dengan B tidak sama dengan 0, merupakan bilangan bulat positif. Untuk menyederhanakan perbandingan, kita bisa menggunakan dengan cara penyederhanaan pada bilangan pecahan. Contohnya, sederhanakan perbandingan 45 cm berbanding 120 cm. 45 berbanding 120, masing-masing kita bagi dengan 15, sehingga menghasilkan perbandingan 3:8. Menurutmu, dari mana angka 15 diperoleh? Menyelesaikan perbandingan. Untuk menyelesaikan suatu perbandingan, kita bisa menggunakan cara sebagai berikut. Yang pertama, menyamakan satuan jika satuannya berbeda atau tidak sejenis. Yang kedua, jika nilai perbandingannya diketahui, misal A berbanding B sama dengan 5:8, maka nilai A dapat kita cari dengan cara A sama dengan 5/13 dikali A plus B. Atau kita bisa menggunakan pemisalan A sama dengan 5N dan B sama dengan 8N. Contoh,
Diketahui X berbanding Y berbanding Z sama dengan 2 berbanding 5 berbanding 3, dan 4X plus Y min 3Z sama dengan 12. Tentukan nilai X, Y, dan Z. Kita misalkan X sama dengan 2M, Y sama dengan 5M, dan Z sama dengan 3M. Permisalan ini kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan 4X plus Y min 3Z sama dengan 12, sehingga akan diperoleh nilai N sama dengan 3. N sama dengan 3 kita masukkan dalam pemisalan tadi, sehingga akan diperoleh nilai X sama dengan 6, Y sama dengan 15, dan Z sama dengan 9. Perbandingan senilai atau seharga. Sifat-sifat perbandingan senilai. Yang pertama tentang perkalian silang. Pada perbandingan A berbanding B dan C berbanding D, jika A berbanding B sama dengan 3 berbanding 4 dan C berbanding D sama dengan 15 berbanding 20, maka terdapat hubungan sebagai berikut. A berbanding B sama dengan 3 berbanding 4, dan C berbanding B sama dengan 15 berbanding 20. Kemudian kita sederhanakan menjadi 3 berbanding 4, sehingga A berbanding B sama dengan C berbanding D, yaitu 3 berbanding 4. Jadi A berbanding B dan C berbanding D adalah perbandingan senilai. Bentuk perbandingan senilai A berbanding B sama dengan C berbanding D dengan B dan B tidak sama dengan 0 dapat kita rubah menjadi bentuk perkalian, yaitu A kali B sama dengan B dikali C. Perkalian ini kita sebut dengan perkalian silang. Periksalah apakah perbandingan berikut ini merupakan perbandingan senilai. 3 berbanding 5 dan 45 berbanding 75. Perkalian suku tepi dan suku tengah. Jika kita memiliki A berbanding B sama dengan C berbanding D, maka A dan D disebut dengan suku tepi dan B dan C disebut dengan suku tengah. Karena perbandingan ini senilai, maka kita bisa mengubahnya menjadi bentuk perkalian atau perkalian silang, yaitu A kali D sama dengan B kali C. A kali D merupakan perkalian suku tepi dan B kali C merupakan perkalian suku tengah. Karena A kali D sama dengan B kali C, maka akan berlaku bahwa hasil perkalian suku tepi akan sama dengan hasil perkalian suku tengah. Contoh, tentukan nilai X pada perbandingan X berbanding 5 sama dengan 72 berbanding 8. Karena X berbanding 5 sama dengan 72 berbanding 8 adalah perbandingan senilai, maka kita bisa mengubahnya menjadi bentuk perkalian, yaitu X kali 8 sama dengan 5 kali 72, sehingga diperoleh nilai X sama dengan 45. Perbandingan berbalik nilai atau berbalik harga. Menyatakan perbandingan berbalik nilai. Perhatikan beberapa uraian berikut. Yang pertama, jika A berbanding B berbalik nilai dengan X berbanding B, maka A berbanding B sama dengan Y berbanding X, di mana A, X, dan Y tidak sama dengan 0. Yang kedua, Y berbanding X sama dengan 1 per X kali Y, atau sama dengan 1 per X dibagi 1 per Y, di mana X dan Y tidak sama dengan 0. Jika A berbanding B dan X berbanding Y merupakan perbandingan berbalik nilai, maka A berbanding B sama dengan
1/X dibagi 1/Y, atau sama dengan Y berbanding X. Untuk mendapatkan perbandingan P berbanding Q yang berbalik nilai dengan A berbanding B, kita bisa menggunakan perbandingan sebagai berikut. A berbanding B sama dengan 1/P dibagi 1/Q sama dengan Q berbanding P. Periksalah apakah perbandingan berikut ini merupakan perbandingan berbalik nilai. 9/12 dengan 20/15. Perbandingan berbalik nilai dengan konstanta. Perhatikan tabel berikut. Tabel ini merupakan tabel kecepatan dan waktu yang ditempuh oleh beberapa kendaraan bermotor yang menuju satu tempat tujuan yang sama. Coba perhatikan kembali tabel berikut. Hasil kali kecepatan dengan waktu yang dibutuhkan pada setiap baris atau pada setiap kendaraan bermotor adalah sama atau tetap, yaitu 240. Sehingga bilangan 240 ini disebut dengan konstanta perbandingan atau dilambangkan dengan K. Hubungan bilangan pada baris ke-6 dapat dinyatakan X kali Y sama dengan K, atau Y sama dengan K/X, sehingga diperoleh nilai Y sama dengan 240/X. Jika X dan Y merupakan perbandingan berbalik nilai, maka hasil kali pasangan nilai X dan Y disebut dengan konstanta perbandingan yang dilambangkan dengan K. Bentuk persamaan dari perbandingan berbalik nilai Y terhadap X dengan konstanta K adalah Y sama dengan K/X, di mana K sama dengan X kali Y dan X tidak sama dengan 0. Pada perbandingan berbalik nilai Y terhadap X, apa yang terjadi jika nilai X bertambah besar dan apa yang akan terjadi jika nilai X berkurang? Grafik perbandingan. Yang pertama, grafik perbandingan senilai atau seharga. Perhatikan tabel berikut. Tabel berikut menunjukkan hubungan antara banyak bahan bakar yang diperlukan oleh kendaraan bermotor dan jarak yang ditempuh. Nah, untuk membuat grafik perbandingan senilai berdasarkan tabel berikut, kita bisa menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membuat sumbu mendatar atau horizontal untuk menyatakan banyak bahan bakar, dan sumbu tegak atau vertikal untuk menyatakan jarak yang ditempuh. Langkah yang kedua, gambarlah titik-titik yang merupakan pasangan-pasangan bilangan yang terdapat pada tabel, yaitu 0,0, 1,20, 2,40, 3,60, 4,80, 5,100, 6,120, dan 7,140. Kemudian langkah yang ketiga, buatlah grafik berdasarkan titik-titik yang sudah kita buat. Berikut gambar grafik yang diperoleh. Selanjutnya, grafik perbandingan berbalik nilai. Grafik perbandingan berbalik nilai Y terhadap X merupakan kurva atau garis lengkung yang mendekati sumbu koordinat, tetapi tidak memotong sumbu koordinat tersebut. Dengan langkah-langkah yang sama dengan membuat grafik perbandingan yang senilai atau seharga. Coba buatlah grafik perbandingan dengan menggunakan tabel perbandingan kecepatan dan waktu dalam subbab perbandingan berbalik nilai dengan konstanta.
penerapan perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam soal cerita atau dalam suatu permasalahan yang diberikan yang berkaitan dengan perbandingan senilai, terdapat sepasang perbandingan, misalnya A berbanding B sebagai perbandingan pertama. Jika besaran yang pertama yaitu A bertambah nilainya menjadi B, maka besaran yang kedua yaitu P juga akan bertambah nilainya dengan perbandingan yang sama menjadi I. Sehingga diperoleh dua pasang perbandingan yang nilainya sama, yaitu A berbanding B sama dengan P berbanding Q. Contoh soal atau contoh permasalahan: dalam sebuah perjalanan, banyak bahan bakar yang digunakan oleh sebuah kendaraan terhadap jarak yang ditempuh merupakan perbandingan senilai. Jika banyak bahan bakar yang digunakan bertambah, maka jarak yang ditempuh juga akan bertambah. Hal ini berlaku kebalikannya. Untuk permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai, jika besaran yang pertama yaitu A bertambah nilainya menjadi B, maka besaran yang kedua yaitu P menjadi berkurang nilainya dan berkebalikan dengan Q. Sehingga diperoleh dua pasang perbandingan yang nilainya saling berkebalikan, yaitu A berbanding B sama dengan Q berbanding P. Contoh soalnya: dalam sebuah perjalanan, kecepatan kendaraan terhadap banyak waktu yang diperlukan merupakan perbandingan berbalik nilai. Jika kecepatan kendaraan bertambah, maka banyak waktu yang diperlukan jadi berkurang. Hal ini berlaku untuk sebaliknya. Untuk mengasah kemampuan teman-teman, silakan mengerjakan latihan soal berikut. Setiap nomor menunjukkan nomor dari kelompok masing-masing. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.